Ayo, ya. Selamat siang semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bukannya nebeng pesawatnya teman saya. Dan nggak jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Izin Mas. Perkenalkan, ini saya bersama dengan Bro Nasrullah selaku kuasa hukumnya dari Mas Kaisang, dan di sini saya Francine Wijoyo selaku juru bicara dari Mas Kaisang. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya, atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang taat hukum. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya barenglah nebeng. Mas, ini minimal inisial dari kawan itu siapa? Kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan misalkan? Karena kan bisa aja bilang kawan mana nih gitu kan? Atau kawan jauh. Posisi bisa sedikit clue-nya aja, Mbak. Tadi Atau sudah Mas disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi ya. Jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau memang Mas Kaisang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat maka dia nebeng? Kebetulan searah jadi nebeng. Jadi Mas Kaisang ini ditawarin atau mau langsung mengajukan diri? Nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. kan kalau private jet kan jumlah bangkunya terbatas, berarti kalau Mas Kaisang nebeng ibarat kalau angkot bangku tempel lah ya, ada bangku tempelnya atau gimana? Kebetulan masih muat, makanya gitu. ini kan bisa bareng lah. Jadi di pesawat itu selain Mas Kaisang sama istrinya ada berapa orang lagi yang ikut, Mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Tadi dokumen apa yang diserahkan? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Kalau dari keterangan tadi kayak hanya konsultasi? Iya kan, konsultasi, kemudian diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Yang jelas sekarang posisi Mas Kaisang adalah
menunggu arahan dan petunjuk dari KPK seperti apa tindak lanjutnya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, datang ke sini walaupun tanpa izin, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini. Kedua, mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanannya terkait dengan perjalanan Amerika. Ya. Kenapa baru datang sekarang mas? Setelah sekian lama mas? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi nggak ada usaha untuk memperlambat revisi undang-undang. Dan ini adalah itikat baik ya, dan tidak ada panggilan, jadi tidak ada panggilan dari. Kalau untuk mas Bobi Nasution itu ada kabarnya? Lebih kompres. Cukup ya.